Wanita ingin membuat diri mereka terlihat bodoh. Saat hendak menemui selir kekaisaran, dia sama sekali mengabaikannya. Dia mengambil kaki babi rebus dari meja dan mulai mengunyahnya. Wanita licik yang berdiri di dekatnya mengejeknya, mengatakan bahwa dia memang berasal dari keluarga sederhana. Mereka sama sekali tidak mengerti aturannya. Wanita itu mengatakan bahwa dia menerima hadiah sebagai tanda terima kasih atas pertemuan mereka. Kemudian dia membuka sebuah kotak berisi perhiasan emas dan perak. Namun wanita licik itu berkata, apa yang belum dilihat oleh selir kekaisaran? Perhiasan emas dan perak ini sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian selir kekaisaran. Kemudian, untuk pamer, ia secara khusus menghadiahkan selir kekaisaran sebuah ginseng berusia 1000 tahun dan pil tonik lengkap. Melihat hal itu, selir kekaisaran berpura-pura memuji kecantikan dan keanggunannya. Sesungguhnya, pikiran untuk membunuh telah berakar di hatinya. Karena dia benci memiliki selir-selir licik di haremnya. Kelemahan pura-pura wanita itu justru yang membuat selir kekaisaran mengabaikannya. Ternyata wanita itu terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia cantik dan cerdas. Dia terluka parah oleh orang-orang yang dikirim oleh selir kekaisaran. Biarkan saja di salju agar ia bertahan hidup sendiri. Pangeran ke-9 melihatnya dalam keadaan yang sangat berantakan. Merasa kasihan, dia menyelimuti wanita itu dengan jubahnya. Dan untuk memastikan bahwa wanita tersebut terlahir kembali dalam keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Jangan pergi ke istana untuk menjadi selir lagi. Setelah wanita itu mendengarkan, lalu dia perlahan memejamkan matanya. Siapa sangka saat dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali. Jadi dalam hidup ini, dia harus menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Membalikkan keadaan, injak-injak selir kekaisaran di bawah kakimu. Namun dia tahu betul bahwa akan sulit untuk melakukannya sendirian. Lalu aku teringat pada yang berusia 9000 tahun. Dia menemukan makhluk berusia 9000 tahun itu. Dia mengatakan akan memberikan sedikit bantuan padanya secara diam-diam. Jika aku bisa mengelola harem di masa depan, hal itu pasti akan memungkinkan sang berusia 9000 tahun untuk mengendalikan angin dan hujan. Makhluk berusia 9000 tahun itu tahu bahwa meskipun seorang wanita menjual dirinya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Maka dia langsung setuju. Meskipun wanita itu menipu selir kekaisaran dengan berpura-pura polos, tapi dia juga memiliki wajah yang cantik. Selir kekaisaran tidak bisa makan atau tidur dengan nyenyak ketika memikirkan hal ini. Dia memerintahkan pelayan untuk mengatur agar wanita itu ditempatkan di tempat paling terpencil, jauh dari kaisar. Namun kesulitan-kesulitan ini tidak dapat mengalahkan perempuan. Karena dia tahu ada selir dari Nanyu di istana. Sombong dan mendominasi. Dia benci ketika orang menertawakan aksennya. Semua orang menghindarinya seperti menghindari wabah penyakit. Namun wanita itu tahu ada seekor harimau di gunung tersebut. Menuju ke sarang harimau. Karena hanya melalui dia kita bisa. Cara tercepat untuk bertemu kaisar. Selir, pelayan istana, dan pejabat wanita lainnya. Saya telah bertemu dengan Selir Qin. Itu kamu? Aku mengenalmu. Cara ayam? Jalur ayam yang mana? Tuanku, apakah memelihara ayam diperbolehkan di istana kekaisaran? Berani. Wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud demikian. Mendadak, selir yang angkuh itu segera memerintahkan pelayan untuk menyiramkan air ke seluruh tubuh wanita itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Inilah efek yang persis diinginkan wanita. Karena kaisar di kehidupan sebelumnya melewati tempat ini tidak lama kemudian. Kemudian, ia sengaja memprovokasi selir tersebut. Selir itu sangat marah sehingga dia ingin menenggelamkannya di kolam teratai. Untungnya, kaisar tiba tepat waktu. Tindakan selir kekaisaran itu dihentikan. Melihat kaisar datang menghampiri, selir itu bahkan yang pertama kali menuduh penjahat tersebut. Mengatakan bahwa wanita mengejek aksennya. Dia berharap kaisar akan membalaskan dendamnya. Tanpa diduga, kaisar menyalahkannya karena berada di istana begitu lama. Mereka sama sekali tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Dia langsung dihukum dan dikirim kembali ke kamarnya untuk merenungkan perbuatannya. Namun pangeran ke-9 tidak rela membiarkan mereka lolos begitu saja. Lagi pula, dia setuju untuk mendukung perempuan dalam meraih kekuasaan. Maka ia memberitahu tuannya bahwa ia telah melakukan kesalahan. Para pelayan tidak hanya tidak tahu bagaimana membujuk mereka. Sebaliknya, mereka membantu dan mendukung orang-orang jahat. Mereka harus diseret keluar dan dihukum. Wanita itu tahu bahwa lelaki tua itu mendukungnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengganggunya lagi di lain waktu. Kaisar juga memperhatikan penampilan menawan wanita itu pada saat itu. Jantungku berdebar kencang. Wanita tahu bagaimana cara jual mahal. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia tidak lupa bertukar pandangan genit dengan pangeran ke-9. Kaisar tak sabar dan menyatakan bahwa ia akan memilih nama perempuan malam itu juga. Tidak lama kemudian, pangeran ke-9 kemudian memimpin sekelompok orang untuk menyampaikan banyak hadiah ucapan selamat. Merayakan keinginan wanita untuk mengabdi kepada kaisar. Wanita itu ingin menenangkan pangeran ke-9. Aku berniat untuk mengabdikan diriku kepadanya.